hadisnya ketika Rasulullah akan memberikan mau'izatul hasanah, memberikan khutbah dalam 3 undakan, 3 tahapan mimbar. Itu Rasulullah pada mimbar pertama mengucapkan amin. Lalu pada mimbar yang kedua, tangga yang kedua, Rasul mengucapkan amin. Dan pada tangga yang ketiga sebelum Rasulullah memberikan pidatonya, memberikan khutbahnya, Rasulullah pun mendoakan amin. Setelah pelaksanaan sholat dan khutbah Rasulullah selesai, sahabat menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa engkau mengucapkan amin di setiap naik tangga tadi? Tidak seperti biasanya. Kata Rasulullah, wahai sahabat, ketika saya naik pada mimbar yang pertama, tangga yang pertama, malaikat Jibril datang kepadaku. Dan malaikat Jibril itu memberikan nasihat kepadaku, ya Muhammad, celakalah umatmu yang mendapatkan Ramadan, berakhir Ramadan, tapi tidak mendapatkan daripada pahala Ramadannya, tidak mendapatkan pahala ampunan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan umatmu tidak demikian ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengaminkan. Artinya Ramadan yang tujuannya la'allakum tattaqun, untuk menjadikan seseorang itu bertakwa. Tidak serta-merta takwa itu akan didapatkan tanpa ada upaya berkesinambungan. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, man shoma ramadanan wa itbahu sittatan, barang siapa yang melaksanakan Ramadan 1 bulan dan diiringi dengan sittatan, dia puasa 6 hari, puasa sunat 6 hari, dia bagaikan puasa 1 tahun berturut-turut. Puasa Syawal itu bisa jadi setelahnya kita selesai di bulan Syawal berturut-turut, atau selang-seling di bulan Syawalnya. Setelahnya tanggal 1, bisa tanggal 2-nya, tanggal 3, atau berturut-turut, atau selang-seling. Orang yang mengikuti puasa Ramadannya dengan puasa Syawal, kata Nabi, bagaikan dia puasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ini. Tetapi memang tantangannya luar biasa. Puasa di bulan Syawal itu masih banyak tamu. Kadang-kadang kita masih kesana kemari, silaturahim, budaya halal bihalal. Tantangannya luar biasa. Tapi itulah orang yang membiasakan di bulan Syawal berpuasa 6 hari, maka nilai pahalanya sama dengan puasa 1 tahun berturut-turut. Logikanya begini. 1 kebaikan itu dihitung, man jaa bil hasanah falahu ajrun asrun amsalihha. Siapa orang yang mengerjakan 1 kebaikan, maka dia mendapatkan 10 balasan. Kalau Ramadan 30, maka dikalikan 10 menjadi 300. Ditambah 6. 6-nya kali 10 menjadi 60, maka menjadi 360. Itu sama dengan hitungan 1 tahun, yang kurang lebih 365, kadang 360. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada tema kali ini, pada mimbar yang kedua, Rasulullah mengatakan amin. Wahai Rasulullah, apalagi engkau mengatakan amin di mimbar yang kedua? Malaikat Jibril datang kepadaku, wahai sahabat, membisikkan kepadaku, celakalah umatmu yang mendapatkan kedua orang tuanya, atau salah satu daripada keduanya, tetapi tidak mendapatkan ridho dan ampunannya sampai kedua orang tuanya meninggal. Maka kata malaikat Jibril, mudah-mudahan umatmu adalah umat yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, birrul walidain. Maka Rasulullah mengatakan amin. Ini yang akan saya sampaikan, tema kita, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Kita sudah sama mengetahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah hukumnya wajib. Bahkan Allah mensandingkan, andaikan dibolehkan
manusia bersanding dengan Allah untuk sujud kepada manusia adalah selain kepada Allah sujud kepada manusia, kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughana indakal kibara ahaduhuma ila akhir ayat. Aku wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tua itu kalimatnya ihsanan. Jadi dalam ayat lain wa wasanal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain aniskuli walidayka ilayyal masir. Mewajibkan berbakti kepada Allah, takarub kepada Allah, ibadah mahdoh kepada Allah disejajarkan dengan kebaikan berbuat bakti kepada manusia. Ini hukumnya wajib. Saya baru melihat tadi pagi viral, seorang anak membentak orang tuanya yang mengantarkan wisuda di Yogyakarta, Bantul. Orang tuanya mengantarkan sang putra naik motor. Ketika di tengah jalan motornya kehabisan bensin. Kehabisan bensin, rupanya dia mencari pakai jerigen 5 liter sana kemari sehingga menyebabkan wisudanya agak sedikit terlambat. Sesudah sampai dengan jerih payah mengantarkan anak wisuda di sebuah universitas, di tengah-tengah kerumunan teman-teman si anak yang wisuda itu, di tengah-tengah kerumunan tamu, si anak yang diwisuda itu membentak orang tuanya. Dasar orang tua, saya ini penting banget mau wisuda. Jangan gara-gara ini saya terlambat, dan seterusnya kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan di depan umum, dan orang tua itu saat di depan umum tidak ada masalah. Ya nak, Bapak minta maaf nak. Ya nak, selamat nak, dan seterusnya. Ketika anaknya masuk, orang tua itu kembali menghampiri motornya dan ingin mungkin mengembalikan jerigennya, atau mungkin tadi ada yang mengatakan akan membayar begitu. Orang tua ini menangis.